Pagi itu, tidak ada yang berbeda. Langit masih sama birunya. Udara masih sama segarnya. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu akan menjadi pagi terakhir bagi seorang ulama yang sangat dihormati di kampung kami. Bahkan, beliau sendiri pun tidak menyadarinya. Hidupnya berjalan seperti biasa, seolah jarum jam tak akan pernah berhenti berdetak untuknya. Beliau memulai harinya seperti ribuan pagi sebelumnya. Salat subuh berjamaah di masjid. Suaranya yang teduh mengimami kami, menenangkan setiap jiwa yang mendengarnya. Setelah itu, beliau duduk di serambi, dikelilingi oleh para santri dan jamaah yang setia menimba ilmu darinya. Kitab kuning terbuka di hadapannya, dan untayan nasihat mengalir dari lisannya dengan begitu lancar. Kami semua menyimak dengan khusyuk. Ada yang bertanya tentang hukum waris, ada yang curhat tentang masalah keluarga, ada juga yang sekadar ingin mendengar doanya. Beliau menjawab semuanya dengan sabar. Senyumnya tidak pernah lekang dari wajahnya yang teduh. Wajah yang memancarkan ketenangan, wajah yang seolah berkata, semua akan baik-baik saja dengan pertolongan Allah. Tidak ada sedikit pun tanda, tidak ada firasat, tidak ada kalimat perpisahan yang tersirat. Semuanya terasa begitu normal, begitu damai. Beliau bahkan sempat bercanda dengan anak-anak kecil yang berlarian di halaman masjid, membagikan permen yang selalu ada di sakunya. Beliau menepuk pundak seorang pemuda, memberinya semangat untuk tidak putus asa mencari pekerjaan. Beliau mengingatkan kami semua untuk selalu menjaga sholat, berbakti pada orang tua, dan berbuat baik pada sesama. Pesan-pesan yang sama yang selalu beliau ulang-ulang, namun tak pernah terasa membosankan. Waktu duha tiba, beliau pamit pada kami semua, mengatakan akan melanjutkan sholat di rumahnya. Kami mengangguk, mengucap salam, dan melihat punggungnya yang tegap berjalan menjauh. Itulah kali terakhir kami melihatnya berjalan. Itulah kali terakhir kami mendengar suaranya secara langsung. Beberapa waktu kemudian, sang istri merasa cemas. Beliau tak kunjung keluar dari ruang salatnya. Dengan hati-hati, pintu diketuk. Tidak ada jawaban. Pintu dibuka perlahan, dan di sanalah beliau dalam posisi yang paling mulia, dalam keadaan yang paling indah. Beliau bersujud di atas sajadahnya, menghadap kiblat. Sujud yang terasa begitu lama, begitu tenan. Awalnya, sang istri mengira beliau sedang khusyuk dalam doanya. Namun, keheningan itu terasa berbeda ketika tubuhnya disentuh dengan lembut. Tidak ada gerakan. Beliau telah pergi. Beliau telah wafat dalam suaranya yang terakhir, dalam sujudnya yang panjang, seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput ruhnya dengan begitu lembut, tanpa suara, tanpa mengganggu kekhusyukannya beribadah. Tidak ada drama, tidak ada rintihan kesakitan, hanya ada ketenangan abadi di wajahnya. Kabar duka itu menyebar dengan cepat, dan air mata kami pun tumpah. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata rindu yang sudah terasa begitu dalam. Kami menangis karena kehilangan sosok panutan, tapi kami juga tersenyum dalam tangis, membayangkan betapa indahnya akhir hidup beliau. Pagi itu mengajarkan kami sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa orang yang paling siap menghadapi kematian bukanlah orang yang tahu kapan ajalnya akan tiba. Bukan juga orang yang sibuk mempersiapkan wasiat atau upacara pemakaman. Orang yang paling siap adalah dia yang menjadikan setiap paginya sebagai persiapan. Dia yang memulai harinya dengan ketaatan. Dia yang mengisi siangnya dengan kebaikan. Dan dia yang mengakhiri malamnya dengan pertaubatan. Orang yang hidup seolah-olah hari ini adalah hari terakhirnya, sehingga tidak ada satu detik pun yang terbuang sia-sia. Kematiannya adalah pengingat bagi kita semua bahwa malaikat maut bisa datang kapan saja, tanpa pemberitahuan. Ia bisa datang saat kita sedang tertawa, saat kita sedang bekerja, atau bahkan saat kita sedang lalai. Semoga kita semua bisa meneladani kehidupan beliau. Hidup yang penuh dengan ibadah, dan diakhiri dengan husnul khotimah. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Semoga bisa menjadi pengingat dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk bagikan video ini, agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.